Podcast Network Asia. Stres itu jangan dilihat sebagai musuh, tapi bisa jadi teman yang membantu kita menghadapi tantangan hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana persepsi kita soal stres ternyata bisa mengubah dampak stres pada tubuh. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Kelly McGonigal yang berjudul How to Make Stress Your Friend dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu pernah mengalami stres? Mayoritas orang pasti pernah mengalami hal ini. Stres di tempat kerja, kesulitan keuangan, masalah keluarga, dan sebagainya. Hidup pasti tidak selamanya bahagia, ada kalanya kita juga mengalami stres. Namun cara kita melihat stres dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan. Orang yang melihat stres sebagai reaksi tubuh untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi tantangan hidup, ternyata mendapatkan manfaat positif dari stres. Nah, menarik bukan? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apa pandangan kamu soal stres? Banyak orang merasa kalau stres berat bisa membuat mereka jadi sakit. Stres meningkatkan resiko kesehatan, mulai dari pusing kepala hingga serangan jantung. Ibaratnya, stres adalah musuh dan kita harus menghindarinya. Namun ada sebuah studi yang menarik. Studi ini melacak 30.000 orang dewasa di Amerika Serikat selama 8 tahun dan bertanya kepada para responden, berapa banyak stres yang kamu alami dalam setahun terakhir? Peneliti juga bertanya, apakah kamu percaya stres berbahaya bagi kesehatan? Lalu peneliti menggunakan catatan kematian publik untuk mencari tahu siapa saja yang sudah meninggal. Hasilnya, responden yang mengalami stres tinggi selama setahun lalu, maka orang tersebut punya resiko meninggal sebesar 43%. Namun resiko ini hanya berlaku apabila kamu menganggap stres itu berbahaya. Tapi jika tidak, maka tidak ada pengaruhnya. Studi ini boleh dibilang membuka mata kita soal stres. Ketika kita mengubah pandangan kita soal apa itu stres, mungkin saja hal ini malah bisa membantu kita jadi lebih sehat. Ada sebuah riset yang menarik bernama Social Stress Test. Para responden diminta untuk melakukan 2 tes. Di tes pertama, para responden diminta untuk memberikan pidato singkat soal apa kelemahan pribadi mereka di depan para panelis. Panelis lalu berusaha memberikan tekanan kepada para responden untuk membuat mereka stres. Selanjutnya, para responden diminta untuk menghitung mundur dengan cepat. Misalnya dari angka 1000 mundur dengan kelipatan 7. 1993, 986, dan sebagainya. Ketika salah, maka mereka harus mengulangnya lagi dari awal. Kedua hal ini tentunya membuat para responden jadi stres. Jantungnya mungkin berdetak lebih cepat, nafasnya menjadi tidak teratur, atau bahkan mulai berkeringat. Biasanya, kita menganggap semua tanda fisik ini sebagai bagian dari kecemasan atau tanda kalau kita tidak begitu ahli dalam menghadapi stres. Namun bagaimana bila kita melihat stres dari sudut pandang yang berbeda? Daripada menganggap semua tanda itu sebagai kecemasan, tapi kita diberitahu kalau semua tanda itu adalah cara tubuh mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Inilah yang berbeda dari social stress test ini. Sebelum memulai program, para responden diberitahu kalau ketika mereka mengalami stres, justru hal ini malah bisa membantu mereka. Jantung yang berdetak lebih cepat artinya kamu bersiap untuk bertindak. Jika kamu bernafas lebih cepat, itu nggak masalah. Artinya, akan lebih banyak oksigen dipompa ke dalam otak. Menariknya, ketika persepsi para responden soal stres berubah, maka kinerja mereka juga meningkat. Mereka lebih percaya diri, tidak mudah cemas, tapi yang paling menarik adalah bagaimana tubuh mereka bereaksi ketika persepsi mereka berubah. Ketika seseorang mengalami stres, detak jantungnya meningkat, tapi pembuluh darahnya menyempit. Inilah alasan kenapa stres berat seringkali dikaitkan sebagai salah satu faktor penyakit jantung. Tentu saja kondisi penyempitan pembuluh darah itu nggak sehat, apalagi bila terjadi dalam waktu yang lama. Namun ketika para responden melihat respon stres yang muncul sebagai tanda yang positif, pembuluh darah mereka tetap rileks.
Jantung mereka masih berdebar-debar, tapi hal ini jauh lebih baik. Respon ini sebenarnya mirip ketika seseorang mengalami momen bahagia atau keberanian. Coba bayangkan, dari satu hal sederhana ini tapi berlangsung terus-menerus panjang hidup. Maka hal ini bisa menentukan ekspektasi hidup seseorang. Apakah punya potensi mengalami penyakit jantung pada umur 50 tahun atau hidup bahagia di umur 90 tahun. Jadi, ketika kamu merasakan stres, ingatlah kalau itu bukan hal yang negatif, tapi reaksi tubuh untuk mempersiapkan kamu dalam menghadapi tantangan. Ketika pemikiranmu berubah, maka respon kamu terhadap stres menjadi lebih sehat. Ada fakta lain yang menarik soal stres. Bersosialisasi ternyata dapat membantu kamu dalam menghadapi stres. Untuk memahaminya, maka kita perlu berkenalan sebentar dengan hormon oksitosin. Hormon ini sangat terkenal, bahkan punya julukan tersendiri yaitu hormon pelukan. Karena hormon ini dapat dihasilkan ketika kita memeluk seseorang. Oksitosin merupakan hormon saraf. Hormon ini dapat membantu kita untuk mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Oksitosin dapat mendorong kita untuk menolong dan mendukung orang yang kita sayangi. Tapi di sisi lain, ternyata oksitosin merupakan hormon stres. Kelenjar pituari, organ kecil yang berada di bawah otak, memompa oksitosin sebagai bagian dari reaksi stres. Ketika hormon ini dilepas, maka kamu cenderung akan berusaha mencari dukungan dari lingkungan sekitar. Misalnya, kamu jadi curhat kepada orang terdekat ketika ada masalah, dan sebagainya. Reaksi ini muncul agar ketika stres, kita bisa dikelilingi oleh orang yang benar-benar peduli. Di dalam tubuh, oksitosin punya peran penting untuk melindungi jantung dari pengaruh stres. Misalnya dengan menjaga pembuluh darah tetap rileks. Sebagai informasi, oksitosin juga merupakan anti peradangan alami. Jadi, hormon ini dapat membantu jantung untuk memperbarui diri dan menyembuhkan kerusakan yang timbul akibat stres. Semua manfaat dari oksitosin akan semakin meningkat melalui hubungan dan dukungan sosial. Ada sebuah penelitian yang menarik. Penelitian ini mengamati sekitar 1.000 orang dewasa di Amerika Serikat dari usia 34 hingga 93 tahun. Pertanyaan dari penelitian ini cukup beragam. Dimulai dari seperti ini. Seberapa banyak stres yang kamu alami selama setahun terakhir? Hingga berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menolong teman, tetangga, atau orang di sekitar? Lalu mereka mencocokkan hasilnya dengan catatan sipil selama 5 tahun berikutnya untuk mengetahui siapa saja yang meninggal. Untuk setiap pengalaman stres mendasar dalam hidup seperti kesulitan ekonomi atau masalah keluarga, maka akan meningkatkan resiko kematian hingga 30%. Namun hal ini tidak berlaku bagi setiap orang. Para responden yang menghabiskan banyak waktu untuk membantu orang lain sama sekali tidak menunjukkan adanya peningkatan resiko kematian akibat stres. Bersosialisasi dengan orang lain membuat kita lebih kuat dalam menghadapi stres. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, stres itu tidak berbahaya. Stres jadi berbahaya karena persepsi kita yang kurang tepat. Ada sebuah studi yang menarik. Studi ini melacak 30.000 orang dewasa di Amerika Serikat selama 8 tahun dan bertanya kepada para responden, berapa banyak stres yang kamu alami dalam setahun terakhir? Peneliti juga bertanya, apakah kamu percaya kalau stres berbahaya bagi kesehatan? Lalu, peneliti menggunakan catatan kematian publik untuk mencari tahu siapa saja yang sudah meninggal. Hasilnya, responden yang mengalami stres tinggi selama setahun lalu, maka orang tersebut punya resiko meninggal sebesar 43%. Namun resiko ini hanya berlaku apabila kamu menganggap stres itu berbahaya. Tapi jika tidak, maka tidak ada pengaruhnya. Kedua, melihat stres dari sisi positif. Ketika mengalami stres, tubuh pasti bereaksi. Namun kita punya pilihan bagaimana memberikan makna dari reaksi tersebut. Misalnya jantung yang berdetak lebih cepat artinya kamu bersiap untuk bertindak. Jika kamu bernafas lebih cepat, itu nggak masalah. Artinya akan lebih banyak oksigen dipompa ke dalam otak. Ketika persepsi seorang soal stres berubah, orang tersebut jadi lebih percaya diri, tidak mudah cemas, dan sebagainya. Ketiga, bersosialisasi dapat mengurangi stres. Untuk setiap pengalaman stres mendasar dalam hidup seperti kesulitan ekonomi atau masalah keluarga, maka akan meningkatkan risiko kematian hingga 30%. Namun hal ini tidak berlaku bagi setiap orang. Para responden yang menghabiskan banyak waktu untuk membantu orang lain sama sekali tidak menunjukkan adanya peningkatan risiko kematian akibat stres. Bersosialisasi dengan orang lain membuat kita lebih kuat dalam menghadapi stres.
Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.